إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para muslimat serta para pemirsa yang menyimak kajian ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita sekalian. Khususnya di sore hari ini, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat. Nikmat keislaman, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan waktu luang, serta nikmat diberikannya kita kemudahan untuk senantiasa mengisi hari-hari kita dengan ketaatan, baik dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhi larangan-larangannya. Terkhusus nikmat dipertemukannya kita di hari-hari terbaik atau bulan terbaik dan hari-hari terbaik. Sebagaimana tema pembahasan kita di sore hari ini, amalan terbaik di hari-hari yang terbaik, 10 awal atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di antara makhluk-makhluknya dengan mengangkat derajat mereka di atas satu dari yang lainnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada tempat dari tempat-tempat yang Allah ciptakan itu dimuliakan, seperti Makkah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala juga mengutamakan dari malaikat-malaikatnya, ada malaikat yang lebih utama. Dialah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah mengutus nabi dan rasul, ada nabi dan rasul yang utama. Dan seutama-utama nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, dan Allah menjadikan seutama-utama dan sebaik-baik kitab adalah Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan hari-hari dalam sepekan, dan Allah menjadikan hari Jumat
sebagai hari yang paling utama, sayyidul ayyam. Ala kulli hal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan di antara makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu mengangkat sebagian dari sebagian yang lainnya. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam-malam terbaik. Tidak ada malam yang lebih baik daripada malam 10 akhir dari Ramadan. Karena di sana terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan bahwasanya di antara bulan-bulan, di antara 12 bulan dari setahun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan dari 4 bulan yang dimuliakan tersebut, ada 1 bulan yang hari-harinya 10 hari awal di bulan tersebut itu lebih baik daripada hari-hari yang lain. Itu lebih baik daripada hari-hari yang lain. Nah, inilah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah yang alhamdulillah kita berada di dalamnya. Di mana hari-hari ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam hadits. Yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ani Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, mal a'malu fi ayyam afdal minha fi hadhil ashr. Tidak ada amalan-amalan yang dikerjakan lebih baik dari amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari ini. Kalau para sahabat berkata, wala jihad, tidak juga jihad fi sabilillah, yang kita tahu jihad ini adalah amalan yang sangat agung di dalam Islam. Kata Nabi, wala jihad, bahkan mengalahkan pahala jihad, illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsi wa mali falam yarji' bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan diri dan hartanya, dengan jiwanya dan hartanya, dan dia tidak membawa satupun dari keduanya. Maksudnya hartanya habis di medan jihad dan nyawanya pun melayang di medan jihad. Olehnya itu, nikmat ini adalah nikmat yang hendaknya kita syukuri. Dan salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menempatkan atau mengaplikasikan nikmat tersebut untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki bulan ataupun hari-hari di dalam setahun penuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling baik, hari-hari terbaik dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka 10 hari ini adalah hari-hari yang paling agung, yang hendaknya diisi dengan ketaatan. Setiap kaum muslimin yang mengerti akan pentingnya hari-hari ini, yang mengerti, yang paham akan keutamaan hari-hari ini, tentu mereka akan menanti-nantikan hari-hari ini sebagaimana mereka menantikan bulan Ramadan. Kita sepakat bahwasanya setiap kaum muslimin telah mengetahui bagaimana keutamaan bulan Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sampai-sampai disyariatkan untuk i'tikaf. Sekiranya dengan i'tikaf kita bisa meraih
satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin melalaikan hari-hari ini. Padahal kata para ulama, malam-malam terbaik, dia katakan malam terbaik adalah malam saat turunnya Lailatul Qadar. Adapun hari-hari terbaik adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan. Maka seorang muslim senantiasa menanti-nanti hari ini, dan tatkala dia dipertemukan dengan hari ini, tentu dia akan memaksimalkan untuk mengerjakan ketaatan demi ketaatan yang disyariatkan di dalam hari-hari terbaik ini. Olehnya itu, hendaknya setiap muslim maupun muslimat menjadikan dirinya, memaksimalkan dirinya untuk mengisi hari-hari dari hari-hari terbaiknya di awal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini dengan ketaatan. Semua yang disebutkan tadi hadits Nabi SAW, ma min ayyamin a'malu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadil ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang apabila seorang beramal saleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari 10 hari ini, itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, mal a'mal fi ayyamil afdal, lebih utama. Dalam riwayat yang lain, arji, lebih diharapkan. Dalam riwayat yang lain, azka, lebih suci. Dibanding hari-hari ini, menunjukkan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang paling utama, hari-hari yang terbaik. Maka kita katakan bahwasanya ibadah fardu, ibadah yang wajib yang dikerjakan di hari-hari ini, mulai dari 1 Dzulhijjah hari ini hingga 10 Dzulhijjah ke depannya, itu lebih utama daripada salat-salat wajib yang kita kerjakan di luar dari hari ini, selain hari ini. Demikian pula ibadah-ibadah sunnah kita yang kita kerjakan di hari-hari ini, di 1 Dzulhijjah hingga 10 Dzulhijjah, itu lebih baik, lebih dilipat gandakan pahalanya dibanding amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di luar daripada hari-hari ini. Nah, maka salat, mau itu wajib, mau itu sunnah, yang dilaksanakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih utama daripada salat di keseluruhan tahun selain dari 10 Dzulhijjah. Demikian pula puasa, demikian pula Al-Quran yang kita baca, zikir, doa, dan ketaatan-ketaatan yang seluruhnya secara umum lebih utama dibanding hari-hari yang lainnya. Ketaatan yang kita kerjakan di hari-hari yang lainnya. Dan itu mencakup, kata para ulama, malam dan siangnya. Amalan yang dikerjakan di siang ataupun di malam harinya. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan yang utama di malam harinya itu adalah 10 akhir malam Ramadan. 10 akhir Ramadan. Adapun hari-harinya maka yang paling utama adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Kenapa jemaah sekalian? Karena di 10 Dzulhijjah ini berkumpul dari rangkaian-rangkaian ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Yang tidak berkumpul di bulan ataupun di hari-hari yang lain. Di antaranya adalah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban. Di dalamnya ada ibadah salat, di dalamnya dianjurkan puasa, nanti akan datang pembahasannya. Di dalamnya dianjurkan sedekah dan amal-amal saleh yang lainnya. Namun ada yang spesial. Apa itu? Di dalamnya terdapat ibadah yang agung, yaitu haji dan ibadah kurban. Yang tidak disyariatkan kecuali di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Nah, inilah yang membuat kenapa 10 awal Dzulhijjah hari-harinya adalah hari-hari yang terbaik, hari-hari yang paling utama dari hari-hari yang ada. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr
walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Iya, mayoritas ahli tafsir dari kalangan para salafus saleh dan para ulama ya, menafsirkan bahwasanya walayalin ashr, ya, yang dimaksud dari ayat ini adalah 10 awal dari hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari pertama hingga hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Iya. Dan dia juga dinamai dengan ayyamul ma'lumat. Iya, hari-hari yang ditentukan. Iya. Hari-hari yang telah ditetapkan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj di ayat ke-28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan tersebut. Ini diantara dalil menganjurkan untuk kita banyak berzikir, ya, di hari awal bulan Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah. Dan nanti akan dibahas bahwasanya zikir itu ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang secara mutlak, secara umum, ada yang terikat dengan waktu, yang nanti kita akan bahas insyaallah taala. Baik, maka hari-hari yang ditentukan yang disebutkan ayyami ma'lumat di dalam ayat ini, menurut pendapat mayoritas ulama ahli tafsir adalah ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya. Nah, akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakunna. Lalu kemudian di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah di dalamnya terdapat hari Arafah, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam, agamanya, mencukupkan nikmatnya Islam sebagai agama penutup, ya, dari semua agama, ya, dan nikmat ini diberikan kepada kaum muslimin. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Iya. Pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi, yang diterima, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah di dalamnya ada hari Nahar. Iya. Nah, yang tadi sudah kita sebutkan. Iya. Hari penyembelihan. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, inna a'zamal ayyama 'inda Allah tabaraka ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahri, hari penyembelihan. Iya. Dan thumma yaumul qarr. Iya. Yaumul qarr dikatakan qarr karena manusia saat itu yakiruna fi, menetap di dalamnya, itu di Mina. Ya, selesai jemaah haji melaksanakan tawaf idhafah, ya, lalu dan menyembelih, lalu mereka beristirahat di sana. Baik. Nah, dari rangkaian-rangkaian ibadah itulah kemudian menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dan lebih baik, ya, dibanding hari-hari yang lainnya. Maka beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada hari-hari yang lainnya. Lebih utama dari hari-hari yang lainnya. Olehnya itu para ulama, ya, para pendahulu kita, orang-orang saleh terdahulu itu senantiasa bersemangat, ya, di dalam melalui hari-harinya, khususnya di hari-hari yang mereka lalui di awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Iya. Nah, fakana Sa'id ibn Jubair, adalah Zaid ibn Jubair rahimahullah, idza dakhala ashar ijtihad ijtihadan syadida. Iya, adalah Zaid ibn Jubair rahimahullah. Iya,
Tatkala memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah. Iya. Bersungguh-sungguh untuk beribadah. Iya. Dan beliau memotivasi diri, keluarga, ya, dan karib kerabat beliau untuk menghidupkan hari-hari tersebut, beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Iya. Nah, di mana beliau berkata, la tutfi'u surujakum layalil ashr. Kata beliau, kata Zaid bin Jubair rahimahullah ta'ala, ya, janganlah kalian mematikan obor-obor kalian, rumah kalian saat 10 malam pertama Dzulhijjah. Maksudnya jangan kalian tidur terlelap, ya, di 10 pertama Dzulhijjah. Ya. Sebagaimana orang yang i'tikaf menghidupkan malam-malam di akhir 10 akhir Ramadan, maka demikian pula 10 awal Dzulhijjah, jangan kalian berlehai-lehai, jangan kalian bersantai-santai, jangan kalian sampai tertidur lelap, tidak mengerjakan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di 10 awal, ya, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nah, lalu kemudian adalah Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah. Iya. Beliau berkata, kanu yu'addimuna thalatha asharat. Adalah para salaf, orang-orang saleh terdahulu memuliakan 3 jenis 10 hari. Iya. Yang pertama asyarul akhir min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, wa asyar awal min Dzulhijjah, dan 10 awal hari di bulan Dzulhijjah, wa asyar awal min Muharram, dan 10 hari awal bulan Muharram. Iya. Yang ala kullihan, bagaimana mereka orang-orang saleh kita terdahulu mencontohkan kepada kita untuk menghidupkan, ya, 10 hari, khususnya 10 awal bulan Dzulhijjah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, sekali lagi, yang kita kerjakan di hari-hari terbaik ini, itu lebih baik, dilipat gandakan pahalanya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih diharapkan pahalanya, lebih disucikan di sisi Allah ketimbang di hari-hari yang lainnya. Maka waspadalah, ya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, waspadalah, serta jauhilah dari perkara yang bisa menyia-nyiakan waktu kita di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya, jangan terlalu banyak tidur, jangan ngobrol-ngobrol yang tidak jelas, apalagi yang mengandung dosa. Iya. Ghibah, namimah, dan semisalnya. Iya. Jangan berlehai-lehai menonton tayangan-tayangan di televisi ataupun di gadget, di handphone kita, di Android kita, dari tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Jangan terlalu menyibukkan dan menghabiskan waktu dengan media sosial. Baca Quran, berzikir, salat, ya, dan kerjakan ibadah-ibadah yang lain. Karena momen ini adalah momen, ya, musim keberuntungan, musim ketaatan, ya, sehingga momen ini jangan disia-siakan. Karena jangan sampai kesempatan ini, ya, kita tidak dapatkan lagi di tahun yang akan datang. Baik. Lalu kemudian, kalau kita bertanya, apa amalan-amalan terbaik yang disyariatkan di hari-hari terbaik ini? Maka di antara amalan-amalan yang paling utama, amalan-amalan yang terbaik yang disyariatkan untuk kita kerjakan di hari-hari terbaik, di hari-hari yang utama, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah di antaranya berangkat untuk menunaikan haji. Iya. Dan semua yang tadi sudah kita singgung, inilah yang membuat, ya, hari ini utama dibanding hari-hari yang lain, karena ada ibadah haji di dalamnya. Iya. Nah, walaupun sekarang ini, ya, qadarullah, ya, wa ma syafa'al, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya wabah COVID-19 atau yang kita sebut dengan virus corona, sehingga, ya, haji ataupun umroh untuk sementara waktu ditutup untuk kebaikan kaum muslimin agar tidak, ya, atau sebagai sarana untuk menstop dari tersebarnya atau meluasnya
ya penyebaran virus corona ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ya wabah ini, dan kemudian ya kembali kaum muslimin, khususnya jemaah Indonesia, kaum muslimin Indonesia bisa kembali untuk menunaikan ibadah yang agung, yaitu ibadah umroh ataupun ibadah haji di sana. Ya, karena kata Nabi SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidaklah ya ada balasannya kecuali surga. Iya, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan pernah kita singgung di dalam pembahasan ya, fikih bahwa haji yang mabrur sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala adalah haji yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kemudian di antara amalan yang hendaknya dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Iya, yaitu yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, berdiri, duduk maupun berbaring. Iya. Dan Nabi SAW telah bersabda tentang hari-hari terbaik ini, anjuran untuk kita berzikir, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Iya. Maka di 10 awal ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir dan tahmid. Ya, dan tadi sudah kita sebutkan ayatnya, itu Quran surah Hajj di ayat ke-28. Iya. Memperbanyak ucapan la ilaha illallah, memperbanyak ucapan Allahu Akbar, memperbanyak ucapan alhamdulillah. Dan sebagian ya disebutkan dalam adar ya, salaf kita mereka bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, dan ingin kita sebutkan sedikit di sini banyak kesalahan yang terjadi di masyarakat kita di mana mereka mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini salah. Nah, ini penyebutan yang salah. Tapi yang benar adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita ulang, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu penyebutan yang benar. Baik, lalu terkait masalah zikir ini, ada zikir yang tadi sudah kita singgung, yang sifatnya muqayyad, ada yang sifatnya mutlak. Ya, mutlak maksudnya disyariatkan memperbanyak tahlil, tahmid dan takbir di awal masuk Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah. Iya. Mulai dari awal hingga hari tasyrik. Iya, 13 hari, mulai dari 1 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah. Iya. Adapun yang muqayyad, yang terikat itu dikerjakan di setiap ya, selesai salat fardu yang wajib. Iya. Dimulai dari subuh hari di 9 Dzulhijjah sampai berakhir setelah salat asar di hari ketiga hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Iya, itu terkait zikir. Ya, jadi sebentar kita balik dari kajian di motor, ya, sudah bertakbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Iya. Nah, kita lagi masak, iya, lagi nyuci baju misalnya, iya, yang jelas tidak lagi di WC, iya, berzikir, ya. Selain daripada itu dibolehkan untuk kita berzikir. Ya, maka memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Lalu kemudian di antara amalan yang utama atau yang terbaik di hari-hari terbaik ini adalah berpuasa. Iya, dimulai dari 1 Dzulhijjah. Iya, dimulai dari 1 Dzulhijjah. Iya.
hingga 10 Dzulhijjah. Iya. Itu umum. Dan khususnya di hari ke-9 Dzulhijjah yang biasa disebut dengan Siyamu Yaum Arafah. Ya, berpuasa hari Arafah bagi yang tidak menunaikan haji. Iya. Adapun keutamaan puasa itu banyak sekali dalilnya, di antaranya hadis Nabi SAW, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu an-nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan darinya wajahnya dari neraka sejauh 70 jarak perjalanan. Iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, secara umum dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah 9 Dzulhijjah, ya, itu dibolehkan untuk kita berpuasa. Iya. Nah, sampai di hari ke-10, walaupun di hari ke-10 tidak full puasanya, hanya sampai saat selesai apa? Salat Id. Iya. Dan ini perbedaan antara salat Idul Adha dengan Idul Fitri. Iya. Kalau Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha kita disunahkan untuk menahan makan hingga kita pulang dari salat. Iya, jadi puasa di hari ke-10-nya tidak full. Iya. Tetap puasa, tapi puasa hanya sebelum berangkat salat. Adapun setelahnya dia berbuka, ya, sudah disembelih kurbannya, dan hari-hari setelah itu, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum, dan kita tetap dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian khususnya di hari yang ke-9, ya. Berarti kalau ini 1 Dzulhijjah, berarti 9 Dzulhijjah atau puasa hari Arafah jatuh pada hari Senin, insyaallah tanggal 19 Juli. Iya. Jadi hari Senin 9 Dzulhijjah atau bertepatan dengan 19 Juli 2021, kita dianjurkan untuk berpuasa. Yang kata Nabi SAW, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah 9 Dzulhijjah atau 19 Juli 2021 nanti, itu kata Nabi SAW, saya berharap kepada Allah menjadi sebab menggugurkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Ada satu amalan yang kita, kalau kita berpuasa di hari tersebut, ada satu hari yang apabila kita berpuasa di hari tersebut, dosa-dosa kita yang telah lalu dan akan datang akan mendapatkan ampunan. Iya. Maka siapa yang tidak menginginkan hal tersebut, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk mengamalkannya. Baik. Lalu kemudian di antara amalan-amalan yang lainnya, ya, atau sebelumnya, ya, selain diri kita, tentu kita harus mengajak, ya, karib kerabat kita, ya, kita para istri ajak suaminya, suami ajak istrinya, ya, orang tua ajak anak-anaknya, ya, memiliki pembantu ajak pembantunya, karib kerabatnya, untuk mengerjakan puasa dan amalan-amalan ketaatan secara umum di 1 sampai 10 Dzulhijjah, dan secara khusus puasa di 9 Dzulhijjah, puasa di hari Arafah. Iya. Nah, agar apa? Agar mereka mendapatkan keutamaan yang agung ini. Iya. Nah, lalu kemudian, ya, di antara hal yang hendaknya juga kita kerjakan, ya, di hari-hari ini adalah, ya, kita harus punya program. Sebagaimana bulan Ramadan, ya, kita punya program untuk mengkhatamkan Al-Quran, maka 10 Dzulhijjah juga harusnya kita punya program. Iya. Kalau ada yang bisa memprogram minimal mulai dari 1 Dzulhijjah hingga 10 Dzulhijjah dia selesaikan 1 kali khatam, maka itu sudah luar biasa. Iya. Nah, berarti, ya, minimal 1 hari berapa juz? 3 juz. Iya. Minimal 1 hari 3 juz. 1 juz dia baca pagi hari, 1 juz dia baca siang hari, 1 juz dia bagi 2, sore dengan malam. Maka setiap hari dia baca 3 juz. Ya, maka 10 hari selesai 30 juz khatam. Mulai dari 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya. Dikalikan 10, 1 kali bacaan kita dapat 10 kebaikan dan dilipat gandakan, karena kita baca di
di hari-hari yang utama, di hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu disertai dengan tadabbur dan ya, pemahaman yang benar. Baik. Lalu kemudian di antara amalan-amalan yang hendaknya dikerjakan ya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, khususnya di awal-awal ya di 1 Dzulhijjah ini ya, adalah ya, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Iya, mensucikan diri kita dengan bertobat, mensucikan dosa-dosa kita dengan bertobat. Agar apa? Agar hari-hari yang terbaik ini kita lalui dengan ya, hati yang sudah bersih. Iya. Nah, sehingga kita pun mudah untuk mengerjakan ketaatan, mudah untuk melakukan ya, amalan-amalan saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ya, karena kalau hati itu dipenuhi dengan dosa dan maksiat, kita tidak sucikan dengan taubat kepada Allah, maka berat. Ya, berat kita untuk beribadah. Nah, padahal semua yang tadi sudah kita singgung, keutamaan ibadah di hari ini lebih utama sampai mengalahkan pahala atau keutamaan orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Ya, kecuali orang yang berperang, kata Nabi, dengan harta dan jiwanya, lalu tidak membawa pulang satu dari keduanya. Hartanya habis di medan jihad dan nyawanya melayang di medan jihad. Kecuali itu mengalahkannya. Masya Allah. Ini keutamaan yang besar. Oleh itu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian muhasabah. Iya. Banyak muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Iya. "Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan sebenar-benarnya takwa. Iya. Dan hendaknya setiap kalian memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya, untuk hari akhiratnya. Iya. Maka dari sini kita merenung, dari sini kita muhasabah, apa yang telah kita persiapkan untuk Islam. Iya, apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah kita tanam di hari-hari yang kita telah lalui ini. Kalau kita merasa kurang dan begitu kurang, maka saat inilah kita harusnya banyak berbuat. Iya. Ayo beramal saleh, bersedekah, berpuasa, kerjakan salat, berzikir, baca Quran, silaturahim, berbakti sama orang tua, dan amal-amal saleh yang lainnya. Ya, di hari-hari yang terbaik ini maka maksimalkan untuk beramal saleh, maksimalkan untuk berbekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian di antara amalan ya yang sangat agung ya yang kita kerjakan di bulan ini ya, khususnya di 10 awal bulan Dzulhijjah atau di hari yang ke-10 adalah ya menyembelih kurban dan melaksanakan salat Id. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Dalam Quran surah Al-Kautsar di ayat kedua, maka laksanakanlah salat, yakni salat Idul Adha, dan ya berkurbanlah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebagian ulama menjadikan dalil bahwasanya berkurban hukumnya wajib ya. Dan sebagian lagi ulama mengatakan bahwasanya ayat ini tidaklah demikian. Maksud dari ayat ini adalah memerintahkan untuk orang yang mengerjakan salat dan orang yang mengerjakan ibadah kurban untuk mengikhlaskan salat dan ibadah kurbannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku ya, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka inilah amalan-amalan yang terbaik yang hendaknya dikerjakan ya bagi setiap kita seorang muslim maupun muslimat di hari-hari terbaik ini, di 1 hingga 10 Dzulhijjah ke depannya. Lalu kemudian selain daripada itu, tadi sudah kita singgung bahwasanya ketaatan itu maksudnya ada dua, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Semua yang telah kita sebutkan tadi berkaitan tentang ketaatan, menjalankan perintah atau mengerjakan anjuran. Ya, maka di antara ketaatan kita di bulan ini adalah meninggalkan larangan.
Iya, meninggalkan larangan, yaitu jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang di bulan ini, khususnya di bulan ini. Ya, fala tutlamu anfusakum fihin, dan jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Setelah Allah menyebutkan tentang 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati, di antaranya bulan Dzulhijjah, maka jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Maksudnya jangan kita kemudian terjatuh, usahakan jangan kita terjatuh di dalam dosa di bulan ini. Kemaksiatan apapun bentuknya, mulai dari yang terbesarnya hingga yang terkecilnya. Iya. Hindari kesyirikan. Hindari melakukan bid'ah, perkara yang diadakan dalam agama. Ya, hindari ya khurafat-khurafat yang ada. Ya, hindari kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan segala bentuk kezaliman di bulan ini. Ya, olehnya itu, maka semua sarana yang bisa mengantarkan kita untuk menjalankan perintah atau hal-hal yang disyariatkan, tempuhlah. Dan semua sarana yang bisa membuat kita terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan, maka hindarilah. Iya. Di antaranya kalau kita merasa bahwa selama ini kita banyak dilalaikan dengan media sosial, maka kalau bisa mulai 1 Dzulhijjah ini stop. Iya. Nah, talak itu HP untuk sementara waktu. Ya, kalau bisa selamanya, kalau memang mudaratnya lebih banyak. Iya. Dan hal-hal yang lainnya. Iya. Maka banyak berkumpul dengan orang-orang saleh, saling menasihati isi hari-hari kita dengan ketaatan. Ya, kalau memang ternyata ada majelis-majelis ilmu seperti ini, hadirlah, karena tidak ada tempat yang bisa mencas iman setiap muslim maupun muslimat yang melebihi daripada hadir di majelis ilmu. Ya, kalau HP saja butuh dicharger, butuh dicas, iman juga butuh dicas. Iya. Dan kalau mau kita cas imannya kita, maka datanglah ke majelis-majelis ilmu, karena di sana ada untayan-untayan nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis dari Nabi SAW, ya, dan untayan-untayan hikmah dari para as-salafun as-salih. Maka hindari sekali lagi, fala tatlimu fi anfusakum, dan jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Jadi selain dari mengajarkan apa yang disyariatkan, maka kita juga tinggalkan apa-apa yang dilarang. Lalu terakhir, ya, poin yang terakhir terkait perkara yang hendaknya diperhatikan bagi setiap muslim untuk dia mengisi hari-hari terbaiknya, untuk mengisi hari-hari terbaiknya adalah hendaknya dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita singgung ibadah-ibadah yang begitu banyak. Kemudian ibadah tersebut begitu dicintai, begitu diharapkan, begitu disucikan. Ya, maka semua keutamaan itu hanyalah bisa diraih apabila kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya setiap ibadah yang kita kerjakan yang mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau kita berpuasa di hari-hari terbaik ini, puasa sesuai dengan tuntunan Nabi. Iya, salat sesuai dengan tuntunan Nabi. Iya. Nah, berzikir sesuai dengan tuntunan Nabi, karena dua ini merupakan syarat utama diterimanya ibadah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk mengisi hari-hari terbaik ini dengan amalan-amalan terbaik seperti yang telah kita tadi sebutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga serta menjauhkan kita dari dosa dan kemaksiatan. Selanjutnya, ya, waktu yang tersisa mungkin kita akan sedikit membahas terkait ibadah kurban dan salat Idul Adha. Iya. Ini mungkin poin tambahan. Iya. Tadi sudah kita singgung di antara amalan yang membuat hari-hari ini agung, mulia, utama dibanding hari-hari yang lain adalah adanya pensyariatan ibadah kurban. Iya. Nah, ya, kurban ini disebut juga dengan udhiyah. Iya. Jadi binatang tertentu, iya, dengan ketentuan tertentu yang, iya, disembelih di hari-hari tertentu. Iya. Itu definisi ringkasnya, pengertian secara istilahnya. Ya, udhiyah atau ibadah kurban adalah binatang-binatang tertentu, ya,
dengan syarat-syarat tertentu yang disembelih di hari-hari tertentu atau dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, itu pengertian ringkas dari kurban. Iya. Nah, adapun hukum dari kurban ini para ulama berselisih. Soal yang tadi sudah kita sebutkan. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Iya. Dan pendapat mayoritas itu mengatakan bahwa dia adalah sunnah. Iya. Atau dinaikkan menjadi sunnah muakkadah. Iya. Nah, ya khususnya bagi yang mampu. Iya, khususnya bagi yang mampu melaksanakannya. Iya. Dan bagi yang berkurban, iya, ada ketetapan yang harus ditunaikan. Iya, di antaranya dilarangnya bagi sahibul Quran untuk memotong kuku maupun rambutnya sejak awal munculnya hilal bulan Dzulhijjah hingga selesai dipotongnya ya kurbannya, hewan kurbannya. Iya. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumul hilal Dzulhijjah aw arada ahadukum ayyudhi falyamsik an sya'ri aw atfarihi." Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah atau hendaknya dia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Ya. Lalu semua definisi kurban tadi, ya, definisi kurban tadi, ya, hewan tertentu, ya, dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Hewan tertentu apa? Domba, kambing, sapi dan unta. Iya. Dengan ketentuan tertentu, ada syarat-syaratnya lagi. Domba 6 bulan, masuk ke bulan ke-7. Kalau kambing setahun, masuk ke tahun kedua. Kalau sapi 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau unta 5 tahun, masuk tahun ke-6. Kalau ayam sudah umur 20 tahun, nah, tidak bisa. Iya, biar umurnya 20. Ustaz, ayam saya sudah masuk ke 21. Iya, umurnya sudah 20 tahun, masuk ke tahun 21. Bisa tidak? Tidak bisa. Iya. Karena yang disebutkan hanya domba, kambing, sapi dan unta. Iya. Nah, tapi Ustaz, saya mau 100 ayam. Iya. Tidak 1 tapi 100 ayam. Dan semua ayam saya sudah masuk ke tahun 21. Ya, tidak. Tidak bisa. Ya, jadi ada ketentuan. Ya, dan itulah ketentuannya. Ya, lalu ketentuan dan syarat tertentu yang lainnya adalah hewan tersebut, domba, kambing, sapi, unta yang telah mencapai usianya yang telah ditetapkan tadi, itu juga bersih dari cacat. Iya. Nah, iya, jelas, seperti misalnya dia tidak buta. Iya, dan jelas kebutaannya, dia tidak sakit. Iya, seperti tidak bisa berdiri, iya, pincang, iya. Ataupun mungkin telinganya ya sudah tidak ada sebelah. Iya. Atau mungkin juga karena kurus. Iya. Nah, tapi dia harus sehat, ya, fisiknya sempurna, tidak cacat, dan sesuai dengan umur dan ketentuan tadi. Yaitu syarat sah dari hewan kurban. Iya. Adapun hal-hal yang terkait yang lainnya, maka hewan kurban seperti sapi, dan ini sapi, ya, keumumannya banyak yang dijadikan kurban oleh kaum muslimin khususnya di negeri kita tercinta Indonesia ini, itu boleh berurungan dengan 7 orang, ya, dan kambing, ya, 1 orang, ya, 1 orang kambing atau domba, ya. Adapun sapi boleh berurungan, ya, 7 orang, ya, dengan 7 kelompok, iya. Taib. Baik, lalu di antara hal yang terkait hewan kurban ini, ya, hendaknya sahibul Quran, ya, kalau bisa dia yang memotong sendiri kurbannya. Ya, karena itu dicontohkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi sendiri yang memotong hewan kurbannya. Iya. Maka kalau bisa sahibul Quran yang memotongnya. Ya. Dan di antara cara di dalam memotongnya, ya, ada adab-adabnya. Ya. Nah, tapi ya mungkin ini lebih khusus kepada
para bapak-bapak ya, karena sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada ummahat yang motong hewan kurbannya. Iya. Tapi yang jelas di antara adab-adabnya adalah tidak mengasah pisau, harus hendaknya diasah pisaunya, dipertajam, lalu kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan kurbannya, dan tidak menyembelih hewan kurban tersebut di depan hewan kurban sembelihan yang lainnya. Ya, ini di antara adab yang hendaknya diperhatikan. Demikian pula pada saat menyembelih, meletakkan satu kaki di atas di dekat bagian leher kurbannya. Ya, sehingga pada saat disembelih ya ditekan sedikit lalu kemudian disembelih sehingga lebih memudahkan ya pada saat proses penyembelihan. Iya. Baik, adapun pembagian dari hewan kurban ini itu sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqulu minha wa at'imu ba'isal fakir. Iya, maka makanlah sebagian dari hewan kurban itu dan sedekahkanlah sebagiannya kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan hadiahkanlah sebagiannya kepada karib kerabat. Jadi 3 pembagiannya. Ya, sebagiannya boleh kita makan, sebagiannya lagi diberikan kepada orang fakir, miskin, lalu sebagian lagi dihadiahkan oleh karib kerabat atau tetangga kita. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana tentang hukum berkurban kepada orang yang meninggal atau ya, mayat, maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, bahwasanya berkurban atas nama si mayit ada 3 bentuknya. Ya, yang pertama, kurbannya mengikuti orang yang hidup. Misalnya ada orang berkurban untuk diri dan keluarganya. Ya, sementara yang meninggal itu adalah anggota keluarganya. Maka kurban yang jenis ini tidak masalah. Insya Allah akan sampai kepada si mayit. Iya, misalnya saya punya istri, iya, atau punya orang tua, iya, saya kurban, insya Allah mereka juga dapat dari pahala kurbannya. Iya. Yang kedua, jenis yang kedua berkorban khusus atas nama si mayit, khusus. Iya. Maka para ulama mazhab Hambali dan para ulama yang lainnya menegaskan bahwa hal ini tidak boleh. Ya. Kecuali ada pengecualian apabila si mayit sebelum meninggalnya punya wasiat. Kalau saya meninggal, saya wasiatkan sebagian harta saya kalau cukup tiap tahun berkurban. Nah, maka hal itu dibolehkan. Adapun kalau tidak wasiat, maka semuanya yang kita katakan tadi tidak dibenarkan dan memang tidak diwajibkan dan tidak dibebankan lagi syariat orang yang telah meninggal dunia. Iya. Jauh-jauh orang yang meninggal, dia sendiri yang masih hidup tidak berkurban. Allah musta'an. Baik. Keadaan yang ketiga, berkurban khusus untuk mayit sebagai pelaksanaan wasiat. Maka ini dibolehkan. Yang tadi sudah kita singgung. Maka ini dibolehkan. Yaitu 3 keadaannya terkait ya si mayit yang berkurban. Baik. Kemudian itu ringkas terkait kurban. Kemudian terkait Idul Adha. Iya, salat Idul Adha. Iya. Salat Idul Adha tadi sudah kita singgung di antara perbedaannya antara Idul Adha dengan Idul Fitri adalah kita disunnahkan untuk berpuasa atau menahan makan sebelum berangkat melaksanakan salat Idul Adha. Ya, adapun Idul Fitri kita dianjurkan untuk memakan beberapa biji kurma ataupun hal-hal yang lainnya. Iya. Baik. Adapun hukum salat Aid, ya. Hukum salat Aid ini menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian dari atau salah satu pendapat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya hukum salat Aid itu hukumnya wajib. Iya. Hukum salat Aid itu hukumnya wajib. Di antara dalil mereka, ya, ada beberapa di antaranya adalah sampai-sampai wanita yang haid pun dianjurkan untuk menghadiri salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Iya. Nah, ya, adapun adab-adabnya, adab salat Aid, ya, hendaknya seorang mandi, ya, berhias, ya. Adapun wanita, ya, jangan dia berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah.
Ya, maksudnya berhias di sini memakai pakaian yang bersih, menutup aurat, tidak ketat, tidak tipis, dan untuk wanita tidak memakai wangi-wangian. Iya. Nah, jadi memakai pakaian yang paling bagus itu termasuk berhias. Iya. Bersih, ya, tidak ketat, tidak tipis, dan tidak mengundang pandangan-pandangan ya laki-laki ajnabi kepada kita. Iya. Nah, lalu kemudian menuju lapangan, ya, berangkat ke lapangan, berangkat dengan sisi yang berbeda dari sepulangnya dari salat ini. Misalnya kita berangkatnya melalui sebelah kiri, maka nanti pulangnya sebelah kanan. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diajarkan untuk ya, berzikir, ya, secara umum tadi, ya, takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi hamd, sampai ke tempat kita salat. Ya, selepas itu pun kita tetap berzikir ya hingga 3 hari ke depannya. Ya, hari tasyrik. Iya. Adapun hukum mendengarkan khutbah, ya maka itu dibolehkan bagi yang mau mendengarkan, sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Namun bagi yang memiliki uzur atau tidak mau mendengarkan, maka tidak ada masalah. Ya, tidak seperti khutbah Jumat, ya, yang mengharuskan atau merupakan salah satu rukun dari salat Jumat. Adapun salat Aid, Idul Adha maupun Idul Fitri, maka khutbahnya itu tidak termasuk rukun dari salat. Iya, adapun tempat pelaksanaannya umumnya sejatinya dilaksanakan di lapangan, ya, sejatinya. Akan tetapi dikondisikan apabila memang hujan ataupun butuh untuk kita salat di masjid karena keadaan seperti Covid dan seterusnya, maka tidak masalah. Bahkan ya, kalau memang ternyata di masjid pun kita dilarang, maka kita boleh mengerjakannya di rumah-rumah kita bersama dengan karib, kerabat, dan keluarga kita. Iya. Baik. Adapun tata cara salat Id, ya sekiranya ini agak panjang, ya, seperti biasa, dan ini biasanya dijelaskan ya oleh petugas sebelum melaksanakan salat Id. Ya, baik, ini yang mungkin dapat kita sampaikan dan ingatkan di kajian spesial hari ini. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk mengisi hari-hari terbaik ini dengan amalan-amalan terbaik, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan senantiasa menetapkan kita sekalian kepada perkara yang dicintai dan diridainya. Innahu waliyudzalika wal qadru alaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.